bersukacita hari ini karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah PA. Kita angkatkan lagu pujian kita, Ku Diberi Kuasa. Dengan penuh sukacita kita mengangkatkan lagu pujian ini. Saat ini kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti ibadah PA kami Tuhan. Engkau yang hadir di tengah hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap pujian dan penyembahan kami Bapa, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Buat setiap kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita angkatkan lagu Bapa yang kekal. Bukan karena
Tuhanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan menerimanya. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan kepadanya. Saat ini, bagaimanapun kondisi kita, sebesar apapun pergumulan kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Kita jangan mau menyerah kepada keadaan, jangan mau berputus asa. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka engkau akan mendapatkannya. Saat ini, jikalau ada di antara kita yang menantikan jawaban Tuhan, yang ada di antara kita menunggu jawaban setiap doa-doanya, menunggu jalan keluar dari setiap pergumulannya, mari kita minta kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan kita, dengan penuh pengharapan kita. Dan satu yang perlu kita yakini bahwa pada hari ini saat kita meminta, saat kita berdoa, maka kita akan mendapatkannya. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Begitu besar kasih Tuhan, karena begitu sempurna kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena
kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyatakan kerinduan kita. Mari kita nyatakan keinginan kita untuk mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Pertua kami, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Shalom ras menjua-jua mankam kerina agi-agi kami permata. Ikatan kami bujur ibas kesempatan enda berikan dulu kami kesempatan baba firman Tuhan ibas PA permata ibas berni wari enda. Petandakan gelarku Tommy Meliala atau penggelaranku Bapak Alicia.
Jadi temata ibas warenda mekap manajemen keuangan, salah satu tema yang cukup menarik wakaf untuk kita bahas sebagai generasi pemuda ibas gerejata. Makanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, agar dari firman-Mu juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam semua proses belajar PA ini kami serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan yang turut campur tangan. Inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Bahan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Abang bacakan buat adik-adik permata semua. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun. Jadi salah satu kitab Amsal ini adalah salah satu kitab hikmat, di mana kita bisa belajar hikmat dengan cara sering-sering membaca kitab Amsal ini. Orang Yahudi sangat suka dengan kitab Amsal ini dan membuat kitab Amsal ini adalah literatur hikmat. Jadi dari Amsal ini sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan kitab Amsal ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana eksisnya bangsa Yahudi di saat-saat ini, di mana kita bisa lihat semua teknologi saat ini mereka yang kuasai, mulai dari Google, Facebook, pemiliknya adalah orang-orang Yahudi. Dan semua pemikiran-pemikiran juga seperti demokrasi, kapitalisme, komunisme, itu juga berasal dari pemikiran-pemikiran orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sejak kecil memang sudah diajarin Taurat, diajarin kitab Amsal. Jadi buat adik-adik yang ingin belajar mengenai hikmat, belajarlah dari kitab Amsal ini. Jadi kita balik ke tema kita, manajemen keuangan mulailah sejak dini. Jadi ini adalah topik yang menarik yang bisa menjadi sumber permasalahan di kehidupan kita kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Aset yang ada di kita, uang yang ada di kita, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi sumber malapetaka keuangan di kemudian hari. Jadi adik-adik bisa lihat banyak keluarga-keluarga bermasalah gara-gara keuangan dan harus bercerai. Banyak juga kita lihat berita-berita ada orang bunuh diri gara-gara tidak bisa bayar utang. Banyak orang terjerat dengan pinjaman online sehingga takut di dalam kehidupannya karena banyak debt kolektor yang datang ke rumah. Banyak juga anak muda yang gara-gara supaya eksis, gara-gara gaya hidup konsumerisme, sehingga terjebak di dalam hutang. Jadi ada juga semakin banyak penghasilan, tapi semakin banyak juga pengeluaran, sehingga tetap kurang. Jadi dari firman Tuhan tadi, dari Amsal tadi, kita bisa lihat di ayat 23 dia bilang begini, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu,
perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi zaman dulu waktu Amsal ini ditulis, salah satu pekerjaan yang sering dilakukan orang adalah berternak. Jadi makanya di sini disebutkan kenallah baik-baik kambing dombamu gitu. Karena orang hampir semua punya kambing domba pada saat itu. Nah, kalau kita bawa ke zaman sekarang, kita bisa lihat apa sih yang menjadi aset kita saat ini, apa yang menjadi sumber penghasilan kita saat ini. Jadi mungkin kita sudah ada bekerja sehingga ada penghasilan bulanan. Mungkin ada juga kita yang berbisnis, berusaha. Dari bisnis dan usaha kita itu kita juga ada pendapatan atau penghasilan, ya. Dan mungkin adik-adik ada juga yang masih kuliah dan sekolah. Sumber pendapatan atau penghasilan berasal dari uang jajan atau uang bulanan yang diberikan orang tua kita. Nah, semua aset-aset dan penghasilan itu harus kita jaga, harus kita kelola dengan baik supaya aset dan penghasilan kita itu bisa membuat hidup kita lebih bahagia lagi. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 24. Disebutkan bahwa karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Nah, jadi di sini kita belajar mengenai uang. Jadi tadi disebutkan karena harta benda itu tidaklah abadi. Jadi di dalam kehidupan kita ini janganlah kita membuat uang itu adalah sebagai sumber kenyamanan paling utama. Jadi maksudku kalau banyak uang kita baru kita tenang gitu. Karena di Timotius ada disebutkan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dengan berbagai-bagai duka. Jadi sekaya-kayanya apapun kita saat ini, tapi kalau kita sudah meninggal dunia, tak ada satu pun yang akan kita bawa. Jadi itu harus kita ingat, sekaya-kaya apapun kita saat ini, tak satu pun kita bawa kalau kita sudah meninggal. Jadi uang ini adalah sebenarnya, atau aset ini adalah sebenarnya alat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dengan uang kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dengan adanya aset kita yang berlebih, kita bagikan kepada orang lain. Itulah yang konsep yang diberikan Tuhan, supaya kita tidak cinta akan uang, tapi kita gunakan uang dan aset kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hati-hatilah kita ketika kita merasa nyaman kalau uang kita sudah banyak. Banyak kita lihat contoh dalam Alkitab juga mengenai kesaksian di dalam mengumpulkan harta. Ada satu kisah dalam Alkitab yang orang kaya, dia kumpulin hartanya, sudah banyak, dia bikin lumbungnya, sudah banyak terisi, tapi Tuhan bilang besok kamu saya panggil gitu. Jadi sia-sialah semua apa yang tadi sudah dia kumpulkan gitu. Dia sendiri juga tidak bisa nikmati. Jadi uang dan aset adalah titipan Tuhan kepada, dan ini semua untuk kemuliaan namanya. Di dalam Lukas ada dituliskan seperti ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidup tidaklah tergantung kekayaan. Jadi mankam agi-agi kami kerinana, uang penting, aset penting, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama.
kita harus sadari itu bahwa uang dan aset itu adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kamu punya penghasilan, kamu punya aset, kamu bisa kasih persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, kamu bisa bantu teman-teman kamu yang ada kekurangan, kamu bisa bantu orang tua yang ada butuh bantuan, atau keluarga-keluarga yang lain. Nah, sehingga dari uang atau aset yang ada tadi, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana aplikasi manajemen keuangan gitu. Jadi bagaimana kita mengelola uang-uang yang ada di kita gitu. Jadi salah satu caranya yang paling ini saya kasih tahu buat kamu Krinagia Gita Permata adalah cara yang paling sederhana bagaimana mengelola uang atau aset kita. Yang pertama kita harus kenali dulu apa itu sumber-sumber penghasilan kita. Nah, itu harus kita daftarkan apa sumber penghasilan kita. Yang kedua, apa pos-pos atau akun-akun apa yang menjadi sumber pengeluaran kita. Jadi di sini ada abang buat beberapa cara. Yang pertama dulu, adik-adik harus ada prinsipnya, belanja harus lebih kecil dari pendapatan. Itu yang pertama. Jangan pernah membelanjakan lebih besar daripada pendapatan kita. Ketika kita mulai belanja lebih besar dari pendapatan, maka malapetaka keuangan akan terjadi kepada kita. Nah, ini yang pertama, jangan lebih besar pasak daripada tiangnya. Yang kedua, hindarilah hutang untuk barang-barang yang tidak produktif. Jadi kalau buat beli HP yang terbaru, buat beli baju yang terbaru, biar eksis di media sosial kita berhutang, itu sudah, kalau Bang bilang sudah salah. Jadi tapi kalau kamu berhutang untuk kegiatan, umpamanya ada bisnis, usaha, nah itu nggak apa-apa, itu bagus gitu. Tapi berhati-hatilah tadi, jangan berhutang untuk barang-barang yang tidak produktif. Yang kedua, hiduplah sederhana. Maksudku hidup sederhana ini adalah kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi bukan artinya tidak harus memiliki apa-apa gitu. Kalau kita memang butuh rumah, ya kita harus persiapkan itu gitu. Kalau kita butuh mobil, ya kita persiapkan juga itu gitu. Tapi bukan umpamanya kita sudah punya mobil, kita pengen mobil kita 10 gitu. Nah, itu udah keluar dari hidup yang sederhana tadi gitu. Jadi kalau memang kita butuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi gaya hidup supaya orang lain lihat kita, wah, ya itu yang sudah bermasalah. Langkah yang keempat, kita harus bisa membuat anggaran pemasukan dan pengeluaran. Artinya kita harus bisa membuat budget kita. Ini yang keempat, kita buat anggaran yang sederhana gitu. Jadi caranya adalah kita buat pos penghasilan kita, umpamanya penghasilan kita per bulan 5 juta gitu ya. Baru kita masuk pos pengeluaran. Yang pertama mungkin perpuluhan 10%, 500.000. Yang kedua tabungan. Nah, tabungan ini juga penting. Apa fungsi dari tabungan? Ini adalah untuk menjaga agar ketika ada terjadi sesuatu kepada kita, ini adalah proteksi awal yang bisa mendukung kehidupan kita. Jadi kita harus disiplin di dalam menabung ini. Jadi adik-adik Permata, untuk menabung ini harus kita prioritaskan gitu ya.
Jadi disiplin kita di dalam menabung ini, sehingga dia seperti abang buat dia di nomor 2. Jadi ada tadi perpuluhan, persembahan, yang kedua tabungan gitu. Itu harus kita buat secara, kita tabung secara disiplin. Di gereja kita saat ini kita tahu ada CU. Nah, melalui CU itu juga adik-adik bisa menjadi anggota CU, bisa menabung setiap minggu, setiap bulan pada CU itu, sehingga kalau tabungannya sudah banyak, adik-adik bisa pindahkan ke bank. Jadi apa tujuannya kita umpamanya nabung di CU? Itu adalah untuk supaya kita disiplin gitu. Nah, di CU itu tidak ada biaya administrasi di dalam tabungannya. Jadi adik-adik bisa tabung, setelah umpamanya angka tertentu, adik-adik bisa ambil lagi dan bisa pindahkan juga ke tempat ke akun-akun yang lain. Yang ketiga adalah untuk investasi. Investasi ini biasanya sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Bisa dalam bentuk reksadana, mungkin ada juga ori, ada juga saham. Nah, nanti ada cara tersendiri lagi, bisa kita belajar nanti bagaimana cara mengelola portofolio investasi kita. Terus yang terakhir mungkin sekitar 70%. Nah, itulah yang kita cukupkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti umpamanya kalau kita sudah bekerja ya buat ongkos transport, buat bayar uang kos, buat beli kuota pulsa, buat makan, sabun gitu. Nah, jadi setelah adik-adik buat anggaran sederhana tadi, apa pemasukan, apa pengeluaran, nah dan biasanya itu totalnya harus sama, berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Nah, setelah itu kita mulai dengan cara mengontrolnya gitu, menulisnya gitu. Jadi adik-adik bisa buat satu catatan cash flow ya. Jadi memang di dalam mengelola keuangan ini kita harus disiplin. Setiap pengeluaran harus dicatat, tanggal sekian keterangannya, beli sabun gitu umpamanya, rupiahnya sekian, nah itu ditulis. Tanggal sekian makan, rupiahnya sekian, tulis gitu. Nah, nanti ketika akhir bulan kita harus evaluasi. Nah, evaluasi bagaimana gitu rencana yang kita buat tadi, sudah kita mulai bagi-bagi. Nah, di dalam implementasinya bagaimana gitu, itu kita harus di akhir bulan kita buat catatan tadi, dan kita buat sesuai dengan pos-posnya. Umpamanya untuk makan sebulan habis, ternyata anggaran tadi 500.000, habis 550. Nah, ini kan berarti kurang gitu. Nah, dari sini kita bisa evaluasi gitu, atau kita berpikir bagaimana supaya tidak lebih dari 550. Umpamanya caranya bisa kita makannya nggak usah lagi lah ke warung, kita masak aja di rumah gitu. Nah, belanjanya nggak harus setiap hari, tapi kita belanja mingguan, dan kita stok di tabungan, di kulkas. Dan ketika kulkasnya sudah penuh, dan setiap minggu kita isi. Jadi itu cara sederhana, dan sekarang juga adik-adik bisa tahu lah, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, bisa juga diterapkan itu. Tapi cari cara yang paling sederhana adalah memasukkannya ke setiap pos itu ke dalam amplop. Jadi persembahan ada satu amplopnya, untuk pengeluaran transportasi sebulan ada satu amplopnya, umpamanya untuk kebutuhan sehari-hari, umpamanya odol sabun ada posnya gitu.
Jadi ada amplopnya. Jadi itu dimasukin di amplop, disimpan, dan setiap bulan kita evaluasi gitu. Jadi itulah cara sederhana di dalam mengelola keuangan kita gitu. Dan aku harap adik-adik Permata sejak dini gitu ya, harus belajar ini. Sejak dini harus sudah menerapkan manajemen keuangan ini gitu. Karena ini sangat penting, karena ini akan berdampak nanti ketika adik-adik sudah berkeluarga. Nah, ketika sudah berkeluarga, nah itu sangat penting gitu. Jadi bagaimana rumah tangga itu diatur dari segi keuangannya gitu, supaya jangan seperti yang kita lihat tadi, bahwa kita bermasalah dengan hutang gitu. Dan kalau hutang ini sudah ada pada kita dan kita tidak bisa bayar, nah ini akan menjadi masalah terus gitu. Jadi terapkanlah ilmu manajemen keuangan ini, buatlah anggaran pemasukan dan pengeluaran adik-adik, dan kontrol setiap bulan, evaluasi gitu. Bikin lagi anggaran yang baru gitu. Bikin anggaran yang baru, terus terapkan, habis itu evaluasi lagi gitu. Sehingga nanti adik-adik ketemu suatu pos yang ideal, yang sudah setiap bulannya tidak akan lebih atau kurang lagi gitu. Jadi itulah TA kita malam hari ini. Kiranya adik-adik bisa pakaikan di dalam kehidupan adik-adik, bahwa tadi seperti disebutkan firman Tuhan, bahwa aset dan uang itu bukan yang utama, tapi itu adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu kita harus kelola dengan baik, supaya dari pengelolaan itu hidup kita juga bisa menjadi bahagia dan tenang. Ini aja firman Tuhan pada saat malam hari ini, kiranya berguna bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman Tuhan ini bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami ke depan ini. Tuhan berkatilah anak-anak kami Permata, berkati sekolah mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini juga Tuhan. Buat anak-anak Permata yang juga sudah pantas untuk menemukan teman hidupnya Tuhan, kiranya Tuhan juga tunjukkan jalan agar di waktu ke depan ini Tuhan mereka bisa bertemu, dan ini juga bisa menambah sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan Permata ke tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan selalu turut campur tangan. Tuhan ampuni juga dosa-dosa kami semuanya Tuhan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami juga layak disebut anak-Mu. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Terima kasih buat pertua kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada malam hari ini kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan intinya yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan kita, mengelola diri kita sendiri. Jadi biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita dan bisa menjadi penuntun kita untuk menjalani kehidupan kita. Kita mau respon firman Tuhan, biarlah Tuhan membentuk hidup kita, mengubahkan hidup kita menjadi yang lebih baru lagi. Kita angkatkan lagu Sentuh Hatiku.
kita mau memberikan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkatkan lagu Segedang-gedang Geluhku. Ini mari kita satukan hati kita berdoa buat persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat PA kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan semua berkat karena berkat anugerah-Mu Tuhan yang membimbing kami, setiap pelayan Tuhan, pengkhotbah kami, begitu juga setiap kami yang bisa mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati Bapa persembahan yang telah kami berikan sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau yang memberikan rezeki, kesehatan Bapa sehingga tetap bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat PA Kamis 5 November 2020 yang masih dilaksanakan secara online Tuhan. Engkau yang tetap memberkati setiap pelayan yang telah ditunjuk Bapa untuk mengambil bagian dalam PA Kamis ini Bapa. Kau berkati Bapa sehingga bisa mempersiapkan, memberikan waktu, memberikan talenta yang dia miliki Bapa sehingga ibadah PA minggu depan dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa buat persiapan Perpulungan Permata di bulan Perpulungan Permata penutup yang dilaksanakan di bulan November 2020 yang menjadi tuan rumah Permata Cililitan. Engkau berkati Bapak setiap persiapan Perpulungan Permata ini, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan sehingga setiap persiapan, setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dapat memberikan diri mereka Bapa untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat persiapan penyusunan program kerja GPKP Runggun Cililitan untuk tahun 2021. Engkau berkati Tuhan setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam penyusunan program kerja ini Bapak, sehingga dapat menyusun program kerja yang terbaik untuk kemajuan GBKP Runggun Cililitan. Engkau berkati setiap kategorial Tuhan untuk bisa memberikan program kerja yang terbaik sehingga jemaat GBKP Runggun Cililitan semakin bertumbuh lagi Bapak dan semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah minggu 1 November 2020 yang masih dilaksanakan secara terbatas dan secara online Tuhan. Engkau berkati Bapak setiap kami untuk tetap dapat bersuka cita dengan keadaan saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kerinduan kepada kami Bapak untuk tetap datang menyembah Tuhan dengan situasi dan kondisi seperti saat ini Bapak. Engkau yang memberkati setiap yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa buat serayan Tuhan, baik itu pendeta, pertua diaken, emeritus, dan pengurus kategorial Bapak. Engkau berkati Bapak setiap serayan Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita Bapak, sehingga mereka tetap bisa melayani Engkau Bapak, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka tetap mau Engkau pakai untuk menjadi pelayan-Mu Bapak. Saat ini kami juga berdoa Bapak buat
COVID-19 Bapak yang sampai saat ini masih tetap mewabah di dunia ini Bapak. Engkau berkati Tuhan sehingga dunia ini cepat pulih Bapak. Begitu juga kami juga berdoa buat garda terdepan Bapak. Engkau yang tetap memberikan sukacita, memberikan kesehatan Bapak, sehingga setiap saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan Bapak dapat memberikan diri melayani dengan sepenuh hati mereka Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat bangsa serta pemerintahan kami Bapak, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapak. Engkau berkati Bapak setiap pemimpin-pemimpin negara kami Bapak. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan Bapak, sehingga pemerintah kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami juga berterima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah PA kami pada hari ini Tuhan. Kemanapun kami untuk aktivitas kami selanjutnya Engkau berkati Bapak, biarlah kami tetap merasakan sukacita Bapak. Ini doa dan kerinduan kami Bapak, kami mau sempurnakan di dalam doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah PA kita sudah selesai. Saat ini kita mau mendengarkan Momo. Momo yang pertama, PA Kamis 5 November 2020 masih dilakukan secara online. Yang kedua, penutupan Perpulungan Permata Klasis Jakarta Kalimantan akan dilaksanakan secara online pada hari Sabtu 7 November 2020. Yang menjadi tuan rumah adalah Permata Runggun Cililitan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan PA ataupun yang belum membayarkan iuran sebesar 85.000 per tahun dapat diserahkan ke bidang keuangan. Bagi teman-teman yang ingin membeli usaha dan yang ingin menjadi donatur bisa menginfokan ke bidang keuangan. Momo terakhir, ibadah minggu ini dilaksanakan secara online dan terbatas. Jadi bagi yang ingin ikut beribadah secara langsung di gereja, harap menghubungi pengurus PJJ masing-masing. Demikian Momo, selamat PA teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.